Tante Wulan sudah tidak mau menerima panggilan lagi dari Romi. Dia tidak mau menerima telepon dari Romi nih guys. Kenapa? Karena memang dia sudah muak ya dengan Romi, dengan sikapnya selama ini gitu loh. Dibohongi dan memang suaminya lebih memilih ya istri keduanya yaitu Dania. Jadi membuat dia itu sudah malas. Bahkan di situ Romi berusaha untuk menghubungi dia lagi untuk yang kedua kalinya nih guys ya. Romi berharap dengan menghubungi ya istri pertamanya maka hubungan dia dengan Wulan itu baik-baik saja. Namun sayangnya Wulan sudah sedih, sudah malas melihat suaminya kelakuannya semacam itu nih guys ya. Nah karena memang besok itu adalah hari ya ulang tahun anaknya, makanya dia berusaha untuk memanfaatkan momen tersebut untuk mendekati istrinya nih guys dan menghampiri Wulan ke rumahnya Mbak Gina. Nah sementara Mona itu lagi ditelepon nih guys ya, sekretarisnya Pak Marco ya, di mana sekretarisnya Marco ini nih guys mengabarkan kepada Mona, dan di situ memang Mona itu juga kenalan banget ya dengan PT Marco Jaya, di mana memang di situ nih guys ya berkat bantuan Mona, di mana Julian itu nih guys ya akhirnya mendapatkan tender tol Cibeber semacam itu. Tanpa disadari juga di situ ternyata ada suaminya nih guys ya yang menguping pembicaraannya Mona. Di situ sebenarnya ini guys ya, Rafael sudah melakukan berbagai cara nih guys agar memperbaiki nih guys ya, dan bilang kepada PT Marco Jaya bahwa dia mau menjelaskan bahwa kasus penjebakan itu tidak benar. Namun apapun itu sudah tidak bisa lagi dibenarkan nih guys ya. Karena Mona lah yang sudah memberitahukan kebenaran bahwasanya suaminya mau berniat jahat kepada perusahaannya Andromeda Gemilang nih guys. Dan di situ nih guys ya, Mona itu juga diundang ya untuk datang ya ke pemandian, resort pemandian panas, air panas nih guys ya. Dan di situ memang tujuannya Mona adalah mendekatkan agar Julian dan keluarganya itu dekat dengan PT Marco Jaya, Pak Marco. Nah di situ suaminya tidak suka melihat itu nih guys, jika perusahaan Julian itu lebih maju. Nah sedangkan perusahaan Platinum Mandiri miliknya itu malah justru malah tidak baik-baik saja keadaannya. Sementara Mama Gina nih guys ya berusaha terus untuk menelpon Sisi, karena Sisi semalaman tidak kunjung pulang ke rumah. Nah kira-kira ada apa dengan Sisi, kenapa ditelepon beberapa kali namun Sisi tidak menjawab telepon tersebut. Di situ datanglah ya guys ya Safira dan juga suaminya Julian di situ nih guys ya, yang ternyata melihat mamanya mondar-mandir nelpon, kira-kira nelpon siapa. Nah kemudian Mama Gina menjelaskan dia menelpon anaknya Sisi karena semalaman tidak pulang, makanya ibunya khawatir. Nah mengenaikan hal itu, Julian dan juga Safira sebenarnya mau membantu Mama untuk ya mencarikan Sisi di mana keberadaannya. Menurut mamanya tidak perlu. Kenapa? Biarkan Safira itu pergi ke kandungannya di antara suaminya semacam itu, nggak usah capek-capek. Urusan Sisi itu biar tanggung jawab mama semacam itu. Nanti setelah sampai ke rumah, istirahat, terus nanti setelah itu baru kan kita berangkat bareng-bareng ke ya ke resort pemandian air panas ya kan, menemui Pak Marco semacam itu loh guys. Nah berusaha terus guys ya di situ Mama Gina berusaha untuk menelpon, namun ternyata Sisi memang gak kunjung datang. Nah Sisi itu semalaman gak pulang karena memang menunggu Mas Yudanya, dimana keadaan Mas Yudanya yang tidak baik-baik saja pasca pertandingan ilegal membuat Mas Yudanya itu babak belur. Nah di situ nih guys ya, karena dia kecapean, dia ketiduran, kemudian ada Ray yang berusaha untuk membangunkan Sisi, berikan kabar kepada Sisi bahwa Mas Yuda itu sudah bangun. Dan di situ Sisi mau segera berusaha untuk menjenguk ya Yuda nih guys, agar tahu di mana keberadaan Yuda dan juga bagaimana keadaan dia saat ini, kira-kira baik nggak semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia langsung tanya kepada dokternya untuk menjenguk semacam itu loh guys ke Yuda. Dan di situ tentu saja dia harus memakai pakaian yang steril nih guys ya, karena memang saat ini Yuda itu dirawat di ruang ICU dengan kondisi dia yang tidak baik-baik saja. Nah ketika melihat pertama kali ya kondisi Yuda pada waktu tepar dihajar pukul habis-habisan oleh legend petarung ilegal, membuat Sisi itu benar-benar tidak bisa menahan air mata semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Yuda seneng banget nih guys, di situ ada Sisi yang ternyata Sisi itu masih peduli dengan dia semacam itu. Bahkan dia juga tanya ke Sisi apakah memang semalaman dia itu stay di tempat rumah sakit hanya untuk menunggu keadaannya Yuda gitu. Nah, di situ Sisi menyampaikan bahwa dia itu sangat sedih dengan kelakuan Mas Yudanya semacam itu. Kenapa? Kenapa dia ikutnya pertinjuan gitu loh.
ring yang bebas gitu loh, karena itu kan bisa melukai Mas Yuda. Kemudian di situ nih guys ya, Yuda mengabarkan kepada Sisi alasan dia melakukan itu semua dikarenakan kehilangan Loli, menyebabkan dia itu ya hatinya hancur gitu loh. Apa yang terjadi dengan Yuda itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang terjadi dengan Dania saat ini. Dania histeris itu sebenarnya juga karena gara-gara omongannya Yuda pada waktu itu, menyalahkan Dania. Karena sebab Dania itu memang ibu yang kurang bertanggung jawab. Dia tahu bahwa Dania itu memang orang yang bukan bertanggung jawab. Andai saja pada waktu itu, andai saja pada waktu itu Yuda itu melarang Dania membawa Loli keluar, mungkin ya Loli tidak akan diculik Romi, dan di situ Dania tidak akan menikah dengan Romi, dan mungkin anaknya Loli itu masih hidup hingga saat ini. Dan itu kesalahan besar yang dilakukan oleh Yuda. Yuda lebih baik mati saja semacam itu. Dan Sisi mendengar itu semua tentu saja dia sedih, karena walau bagaimanapun dia sangat sayang banget dengan Yuda gitu loh. Dan memang di situ Yuda itu sebenarnya juga bingung apa yang harus dia lakukan guys, ya, untuk menebus rasa bersalahnya gitu loh. Karena cintanya Dania itu sendiri kan juga ditolak sama Yuda, karena memang lebih pentingin Sisi untuk bisa mendapatkan Safira. Apalagi dengan keadaan Dania pada waktu itu, memang dia tahu betul bahwa Dania itu sering melupakan anaknya, sehingga anaknya sering diteledorkan gitu loh. Jadi lupa akan anaknya, lebih mementingin dirinya sendiri, masalah dia semacam itu. Andai saja dia bisa mencegah Dania pada waktu itu, mungkin ini semua nggak akan kejadian. Makanya dia ikut tinju, ring tinju nih guys ya, untuk melampiaskan semua emosi amarah dia. Nah kemudian di situ Sisi mengabarkan kalau terjadi apa-apa dengan Mas Yuda, emang nggak kepikiran dengan Sisi semacam itu. Mungkin kalau Sisinya ada apa-apa gimana gitu loh. Mendengar kabar bahwa Sisi ternyata masih peduli banget dengan Yuda, membuat Yuda itu sebenarnya seneng banget karena masih ada perasaan tuh untuk bisa deketin Sisi lagi gitu loh. Namun di satu sisi bagaimana dengan Dania gitu loh. Danianya gimana gitu loh, karena kan Dania jatuh cinta, apalagi Dania saat ini sedang stres, histeris, mengalami goncangan yang luar biasa gitu kan, kehilangan anak dia. Nah itu yang bikin Yuda itu bingung apa yang harus dilakukan. Sisi pun sebenarnya sangat menangis melihat kejadian pada waktu di ring ya, dan berharap bahwa Yuda tidak melakukan pertarungan ilegal lagi. Kalaupun dia mau jadi orang hebat, nggak seperti itu caranya. Ada progresnya, ada tata caranya. Dan di situ Yuda teringat nih guys dengan omongannya Dania pada waktu itu. Dia minta maaf gara-gara ulah dia nggak bisa lagi dengan Sisi, hubungan dia dengan Sisi hancur karena Sisi pada waktu itu menolak ya kan, menolak cintanya Yuda. Dan di situ memang karena Sisi pada waktu itu memang mendengar Dania menyatakan cinta kepada Yuda. Yuda pun juga teringat di mana ulahnya Dania lah yang membuat Loli itu meninggal, sehingga dia menyalahkan Dania. Dan akhirnya Dania histeris sehingga keadaan dia hingga saat ini memburuk ya. Dia sedih semacam itu, dia histeris, keadaan jiwanya tergoncang. Nah, itu yang bikin sedih. Ya. Dan berharap bahwa memang sudah tidak ada jalan lagi buat Yuda semacam itu. Padahal orang yang peduli dengan Yuda itu tidak hanya Dania, tidak hanya Loli, namun juga Sisi. Sisi walau bagaimanapun dia semalaman menunggu Yuda gitu loh. Apakah Yuda itu nih guys ya tidak kepikiran di situ nih guys ya. Nah karena dia mengetahui bahwa Sisi ternyata masih mencintai dia, dan ini kesempatan buat dia untuk menagih nih guys ya. Menagih cintanya Sisi atau minta kepada Sisi untuk cinta lagi dengan Yuda. Boleh nggak Sisi itu menerima cintanya Yuda? Mau nggak jadi suami, mau nggak jadi istrinya Yuda? Nah mengenai hal itu nih guys ya, Sisi itu bingung bagaimana cara menjawab. Karena dia itu berharap bahwa keadaan Yuda baik-baik saja untuk saat ini. Itu yang harusnya dipikirkan oleh Yuda. Gak usah mikirin cinta-cintaan itu, diurus nanti saja. Yang penting keadaan Yuda baik-baik saja. Mendengar jawaban Sisi walaupun dia tidak nolak dia nih guys, namun setidaknya masih ada kesempatan buat dia mendekati Sisi, masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan Sisi. Dan tentu saja ini hal yang sangat luar biasa, yang momen yang bisa ia manfaatkan untuk bisa dekat lagi dengan Sisi, untuk bisa menikah dengan Sisi ya. Karena memang
Pada waktu itu dia berpikir sudah tidak ada lagi orang yang cinta dengan Yuda. Sementara Mona itu berada di kantor dia nih guys ya. Nah, kedatanganlah tuh suaminya, ya kan. Kedatangan suaminya Rafael membuat Mona ini heran dengan suaminya. Kok tiba-tiba datang, kenapa menemui istrinya semacam itu. Nah, itu yang bikin ya Mona itu benar-benar heran dengan sikap suaminya. Nah, kemudian suaminya datang itu memang dengan tujuan nih guys ya. Bagaimana cara pun dia harus mengagalkan pertemuan ya antara Julian dengan Pak Marco nih guys. Karena dia mendengar omongannya Mona bahwa dia pengen membuat akrab ya Julian dan juga Pak Marco. Nah di situ nih guys ya, tujuan dia adalah membaiki istrinya nih guys, agar dia diberikan kesempatan untuk bisa ikut lagi dan memiliki tender kesempatan yang sangat besar bantuan dari Mona. Mona tahu betul ya, ulah dari suaminya. Dia tidak mungkin datang begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Makanya dia tanya kepada suaminya, memang ada acara apa sih membuat suaminya itu tiba-tiba datang. Nah kemudian Rafael berpura-pura bahwa dia datang ya namanya suami kan, statusnya masih suami istri kan seperti itu. Nah, mendengar jawaban Rafael semacam itu membuat Mona semakin yakin bahwa memang suaminya ini ada apa-apa semacam itu. Nah kemudian dia langsung to the point sama Rafael, ini pasti maunya ada apa-apa kan seperti itu kan. Nah ketika Mona sudah mengetahui itu, membuat Rafael nih bingung apa yang harus dilakukan semacam itu. Mona sebenarnya masih cinta kepada Rafael. Dia sayang kepada Rafael, namun sayangnya Rafael selalu menolak cintanya. Nah karena memang Mona mendapatkan undangan kan dari Pak Marco, berarti tandanya dia kenal dengan Pak Marco. Dan ini kesempatan bagi Rafael untuk deketin Mona agar dia bisa ikut ya menemui Pak Marco untuk dipertemukan dengan Pak Marco. Namun sayangnya di situ istrinya bilang bahwasannya Mona itu kan bukan undangan resmi gitu loh. Dia itu ya yang undangan resminya itu kan sebenarnya Julian dengan keluarganya. Tujuan Mona itu hanya menyatukan Pak Marco dengan Julian untuk mendekatkan mereka. Dan mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh istrinya semacam itu nih guys, membuat suaminya menjadi tambah gak suka dengan Mona gitu loh. Kenapa ya istrinya Mona ini lebih mendukung Julian gitu loh. Dan di situ suaminya mau ikut dengan Mona karena statusnya dia kan masih suaminya gitu loh. Biasanya kan Mona itu membawa keluarga gitu loh. Mona tahu betul nih guys ya, karena ada Safira, ini pasti nanti bakal ketemu Safira dan ini berbahaya buat Mona kalau misalkan suaminya ikut gitu loh. Karena tujuannya kembali lagi bahwa ingin mendekatkan keluarganya Julian bersama dengan Marco, Pak Marco gitu. Nah, di situ nih guys ya, suaminya Rafa sungguh sangat kecewa atas perbuatan istrinya yang ternyata justru memilih ya bisa mendekatkan ya Julian ketimbang mendekatkan suaminya. Gitu loh. Dan apakah Mona sudah tidak peduli lagi dengan Rafael? Nah itu yang menjadi pertanyaan dia nih guys ya. Padahal dia kan pengen baikin Mona, namun ternyata usahanya gagal. Nah akhirnya dia kecewa dan dia mau pergi. Walaupun sebenarnya dalam hati Mona itu sangat tahu bahwa dia itu sangat mencintai ya, suaminya. Namun apapun yang terjadi, hubungan antara Julian dan Pak Marco harus baik-baik saja. Karena ini satu-satunya cara agar membuat ya dia tidak diceraikan gitu kan oleh Rafael semacam itu. Sementara Sisi yang masih menunggu ya di rumah sakit ya, Judah menyarankan Sisi sebenarnya untuk pulang saja ke rumah gitu loh. Kenapa? Karena kan Sisi kecapean gitu kan, lebih baik dia juga stay di rumah gitu. Supaya apa? Badannya fit lagi. Toh di situ kan Yuda keadaannya sudah mulai membaik. Nah, mendengarkan perkataan dari Yuda sebenarnya ada benernya juga. Mungkin mamanya kan sedang mencari dia. Dia belum bisa menghubungi kedua orang tuanya. Keadaan Mas Yuda kan sudah baik-baik saja, sudah bisa diajak bicara. Dan untuk membuat keadaan dia baik-baik saja memang akan lebih baik dia pulang. Pastinya kan kedua orang tuanya nyari. Nah daripada nyari dia, Sisi yang nggak kunjung ada di mana dia berada, nggak tahu kan Sisi dihubungin nggak bisa-bisa, makanya di situ ya kan lebih baik dia pulang saja seperti itu nih guys ya. Makanya ya untuk menjaga kesehatannya Sisi itu juga sangat penting. Kalau dia sakit nanti siapa yang ngurusin Sisi, siapa yang ngurusin ya Yuda kalau Sisinya sakit. Nah kemudian nih guys ya, Sisi akhirnya bergegas pulang karena memang waktu jenguk pun ya sudah mau berhabis karena dokter juga menghampiri Sisi.
Dan lebih baik Sisi ini disuruh pulang saja. Ya, karena waktunya majemuk sudah habis. Nah, nanti dia akan datang lagi. Nah, sementara itu ada Mama Gina nih guys ya, yang mau menemui Sisi nih guys ya, di kampusnya. Dan di situ mengajaklah Tante Wulan. Dan Tante Wulan ini pengen ikut, namun di hari ini kan adalah hari ulang tahunnya Acel. Nah, untuk ulang tahunnya Acel, dia mau memberikan kejutan. Nah, di situ Mama Gina pasti akan memberikan kejutan, memberikan hadiah. Tentu membuat Tante Wulan sangat senang banget karena pastinya suaminya juga tak akan ingat kan bahwa anaknya Acel itu sedang ulang tahun. Nah, tiba-tiba nih guys, dia kan berusaha tuh mereka ya untuk ke depan nih guys yang menunggu taksinya. Tiba-tiba di situ ada tukang ya yang mengantarkan paket. Nah, tukang yang mengantarkan paket itu nih guys ya, kurir itu ternyata memberikan ya pesanan atas nama Safira, dan otomatis di situ mamanya Gina berusaha untuk menandatangani dan menerima pesanan atas nama Safira. Nah, sementara itu nih guys ya, membuat Mama Gina ini harus menaruh barang bawaannya Safira ke kamar dia. Sementara Tante Wulan itu dibiarkan dulu untuk di luar sambil nungguin taksi online nanti datang. Takutnya taksi online-nya pergi gitu kan. Ya, di saat itu juga nih guys ya, Tante Bulan yang sedang menunggu taksi online, tiba-tiba datanglah tuh mobil suaminya. Nah, kira-kira suaminya datang lagi buat apa? Nah, ternyata kedatangannya itu masih ngejar-ngejar lagi nih guys ya. Nah, kali ini dia mau bawa anaknya Acel. Dimana anaknya Acel itu kan ulang tahun. Gimana kalau misalkan di situ ya, dia mengajak istrinya, sekaligus ini kesempatan ya untuk dia deket lagi dengan istrinya Wulan gitu. Namun sayangnya Wulan tidak terpacu akan gombalannya suaminya lagi. Padahal kan ini hari ulang tahun anaknya, kenapa nggak bareng? Nah, mulai sekarang lebih baik gitu. Ya udah, ya kan, biarkan urusannya sendiri-sendiri. Kalau dia pengen ketemu Acel, silakan ketemu sendiri sebelum gitu loh. Papanya itu akan membawa dia liburan gitu loh. Liburan kemana? Ke Jepang semacam itu. Dan kalau memang dia berani, silakan temui papa gitu loh, semacam itu nih guys. Ya namanya ya suaminya ini nggak berani guys, karena pastinya dia akan dicincang gitu loh guys. Ya, Mama Gina tidak suka melihat adiknya Romi yang sudah melakukan tindak kejahatan kepada anaknya, dan dia berharap bahwa di situ cepatlah pulang di situ nih guys ya. Karena apa? Di situ Julian kalau melihat wajahnya Romi pasti dia akan marah-marah. Makanya disuruhlah tuh dia pulang. Apalagi dia juga menceritakan itu guys ya, keadaannya saat ini bahwa Safira itu hamil. Mendengar ucapan dari Mama Gina yang menyatakan bahwa Safira itu hamil, membuat Romi itu tidak suka semacam itu. Kenapa Safira hamil? Kenapa di situ Julian bahagia gitu loh? Kenapa Julian selalu mendapatkan apa yang dia mau? Dan mendengar ekspresinya Romi itu sedih, otomatis membuat ya istrinya Wulan merasa curiga dengan suaminya. Kenapa ngerasa nggak suka semacam itu? Dan itu yang ada di pikirannya Wulan. Karena Wulan sudah tidak lagi terpana dengan kebaikan yang dilakukan oleh Romi yang seakan-akan itu bullshit gitu loh. Jadi nggak mungkin lagi di situ nih guys. Nah, Romi kecewa betul usahanya untuk dekat dengan Wulan melalui ya Acel ternyata tidak jadi nih guys. Di perjalanan pulang dia sedih, dia marah-marah ya. Karena apa? Julian lagi-lagi mendapatkan apa yang dia mau. Safira hamil lagi semacam itu dan dia bahagia. Kenapa Julian selalu mendapatkan apa yang dia mau sementara di situ Om Romi tidak mendapatkan apa yang dia mau? Baru saja menikah dengan Dania. Sekarang memang anaknya baru saja meninggal. Terus Dania hilang entah kemana gitu loh. Ketika menuju perjalanan pulang, Romi ini bertemu dengan seorang wanita nih guys. Dia tidak tahu pada awalnya wanita itu siapa yang mau ia tabrak. Nah, kemudian Romi akhirnya menyadari bahwa wanita tersebut adalah istrinya Dania. Ternyata keadaan Dania saat ini tidak baik-baik saja. Dania semakin meronta-ronta, histeris mencari di mana keberadaan anaknya Loli. Dia minta kepada suaminya nih guys untuk dipertemukan dengan Loli nih guys ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, Dania akan dipertemukan dengan Loli. Ya, karena masih saja hingga titik ini Dania kepikiran terkait anaknya yang merasa anaknya Loli masih hidup. Nah, di situ nih guys ya, Julian itu mengantarkan Safira ke rumah sakit untuk cek kandungan. Di saat yang bersamaan, ketika Safira berusaha untuk menuju ya ke rumah sakit untuk menemui dokter, tiba-tiba mereka itu melihat Sisi. Loh, ternyata Sisi kok ada di rumah sakit lah, kok bisa gitu loh. Nah, kemudian di sini nih guys ya,
Julian itu juga kecewa dengan Sisi. Kenapa di situ Sisi dikabarin semalaman nggak bisa sama mama semacam itu. Nah, kira-kira kemana saja nih? Kira-kira dia sakit ya semacam itu. Nah, di situ Sisi menjelaskan dia itu tidak sakit. Namun di situ ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Sisi. Dan Safira mulai merasakan akan hal itu. Kenapa? Kalau Sisi keadaannya baik-baik saja, kenapa dia seakan-akan pucat gitu loh? Apakah dia sakit? Nah, kemudian di situ Sisi menjelaskan dia tidak sakit, dia sedang menjenguk teman dia yang sakit gitu loh. Jadi dia semalaman ada di rumah sakit. Nah, menjenguk temannya sampai di rumah sakit. Nah, kira-kira temannya siapa gitu loh? Kenapa gak ngabarin gitu loh? Sisi lupa bilang ngabarin mamanya atau keluarganya karena HP-nya lowbat, jadi nggak bisa ngubungin. Nah, saat ini mama itu sedang menuju ke kampus tuh ya. Nanti saat itulah membuat Sisi ini bingung nih guys ya. Dan mamanya mau menuju ke kampus ini bahaya karena dia nggak kuliah gitu. Takutnya dia dimarahin lagi. Semacam itu loh guys. Nah, di situ nih guys ya. Sisi juga tanya tuh kepada Kak Ian. Nah, Kak Ian sendiri ngapain bersama dengan istrinya gitu loh, Kak Safira gitu loh. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Safira itu mengabarkan nih guys ya kepada Sisi. Selama Sisi nggak ada, dia tuh nggak banyak tahu terkait keluarganya. Bahkan di situ Safira hamil, dia juga nggak tahu. Nah, kemudian setelah dikasih tahu tuh ya sama Safira bahwa kedatangannya dia ke rumah sakit untuk cek kandungan di situ nih guys ya, supaya di situ Sisi tahu ya. Jadi Safira itu lagi bahagia ingin cek kandungannya. Dan setelah mendengar bahwa Safira itu hamil membuat Sisi seneng banget nih guys ya. Karena akhirnya juga ya Safira itu mengandung lagi setelah sekian lama. Namun di situ Sisi segera bergegas nih guys, dan Julian itu mengabarkan kepada Sisi untuk segera menghubungi mamanya. Makanya Sisi harus segera kembali ke kampus supaya mamanya tidak ngomel-ngomel. Ini akan jadi masalah yang sangat besar kalau mamanya tahu dia nggak kuliah kemarin itu akan jadi masalah yang sangat besar. Makanya dia langsung izin kepada Kak Ian dan Kak Safira untuk segera pergi. Nah, sementara Ian ya, Julian bersama dengan Safira itu heran dengan sikapnya Sisi. Kira-kira kenapa ya dia baru saja dari rumah sakit? Siapa sih yang dia jenguk gitu loh sampai semalaman? Romi yang mengantarkan Dania itu pergi ke makam anaknya supaya Dania itu nggak sedih lagi nih guys ya. Dan Dania tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Dania senang banget. Namun di satu sisi, di situ suaminya ya tidak suka melihat Dania saat ini kucel bau semacam itu. Padahal dia cantik loh. Kenapa sekarang itu dia itu bau semacam itu? Ya, Dania yang sekarang tuh beda dengan Dania yang dulu semacam itu. Makanya di